Saudara-saudara, saya bacakan kembali Wahyu 4 ayat 1 sampai 11, demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengahnya tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu ketika saya mulai melaksanakan tugas panggilan pelayanan, episode saya mulai membicarakan ini dari ketika saya vikaris. Saya memang pada waktu itu senang membayangkan orang-orang dalam pelayanan atau yang terjun dalam pelayanan. Maka itu ada kerinduan untuk menjadi seorang pendeta, lalu kemudian dapat kesempatan studi S1 di STT di Makassar. Sesudah itu saya ditugaskan untuk melaksanakan vikaris di suatu daerah. Kalau di daerah Poso, di daerah sana kami melaksanakan vikaris di Mori, yaitu di desa Ensa. Jadi saya melakukan praktik di jemaat Suara Ensa. Jadi saya sungguh bahagia berada di tengah-tengah jemaat. Tetapi setelah melihat realitas pelayanan, ada perasaan kecut. Ada perasaan takut untuk meneruskan pelayanan. Ada keinginan, tapi ada juga perasaan was-was, khawatir. Sampai-sampai berpikir, bagaimana kalau kita kemudian menghindari jalan ini, jalan pelayanan. Lebih baik kita melakukan bidang-bidang kehidupan yang lain atau job-job yang lain. Saudara-saudara, tahap demi tahap kita melalui para senior, lalu kemudian ketika saya mengungkapkan perasaan kecut itu, lalu ingin mengalihkan jalan hidup, bukan meneruskan pelayanan, melainkan ke hal yang lain, mereka mengatakan, Pinehas, jangan. Teruskanlah panggilanmu karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau berada dalam perasaan yang kemudian kosong, apalagi dalam perasaan yang jatuh, ataupun hidupmu yang kemudian terhenti karena kendala-kendala yang ada. Tuhan akan memimpinmu. Ada seorang senior mengatakan begini,
ikutilah permainan Tuhan, maka Dia akan membuat tarian-tarian hidupmu menjadi indah. Saudara-saudara, tapi saya tetap bergumul. Apakah saya sanggup untuk melayani atau tidak? Nah, sampailah saatnya kami diurapi. Saya itu diurapi bersama kami berdelapan, itu tanggal 28 April tahun 1996 di jemaat di Desa Ranununcu. Jadi saat kami ada di sana mulai siang hari, karena besok kami mau dirapi, kami dipersiapkan, malah sudah melakukan suatu prosesi pada sore dan malam hari itu, hati saya masih diliputi perasaan galau. Apakah saya sanggup atau tidak? Apakah saya bisa melaksanakan pelayanan atau tidak? Saudara-saudara, ketika kami besoknya mulai melakukan prosesi masuk ke ruang ibadah untuk menerima pengurapan itu, hati saya berdegup kencang, apakah saya bisa atau tidak? Tambah lagi ketika itu kami mendengar berita meninggalnya Ibu Tin Soeharto. Jadi Ibu Tin Soeharto meninggal pas di hari kami diurapi, tanggal 28 April 1996. Entah kenapa meninggalnya, mungkin karena suatu penyakit, kami tidak tahu. Itu membuat saya makin gentar dan was-was. Tapi saya, karena diingatkan oleh para senior, tetaplah ikuti panggilan Tuhan. Saya mengikuti prosesi itu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Perasaan saya makin kalung. Karena apa? Saya merasa tidak sanggup untuk meneruskan pelayanan ini. Tapi saya juga rindu untuk mengikuti dan melakukan ini. Jadi saya berada dalam ketegangan dua kutub itu. Antara rindu melayani, tapi dengan perasaan cemas yang luar biasa. Kemudian kami sujud. Lalu para pendeta menumpangkan tangan. Saudara-saudara, sampai pada waktu sujud, kemudian pengucapan berkat pelayanan, hati saya masih galau. Benar-benar saya khawatir. Namun sesudah itu, ketika sang pimpinan gereja meraih tangan saya dan mengatakan, silahkan berdiri. Lalu saya berdiri, dan saat mata saya menatap jemaat, perasaan saya plong. Seluruh kegalauan itu hilang. Jadi saya merasa heran. Kok bisa? Apa yang tadinya saya begitu khawatirkan lenyap sama sekali. Dan saat itu saya berkata di dalam hati, Tuhan, ini bukan pekerjaanku. Ini bukan pekerjaan kami. Ini pekerjaanmu. Maka sejak itu, saya kalau ditugaskan pelayanan, tidak ada kata tidak. Tidak berani menolak sampai hari ini. Jadi saya dipindahkan ke suatu tempat, lalu kemudian saya mendapat kesempatan untuk studi, lalu kemudian menjadi tenaga utusan gereja di suatu jemaat di Ciledug. Saya laksanakan kurang lebih 9 tahun, lalu kemudian saya melanjutkan studi lagi, diminta untuk memimpin jemaat GKST Gloria Jakarta yang tadinya saya hindari, saudara, karena membentuk jemaat itu luar biasa rumitnya. Ya, masa saya sampai pada episode ini harus turun lagi lalu kemudian melakukan sesuatu dari bawah. Tapi tidak, saya katakan kepada keluarga saya, kita harus melakukannya karena itu adalah panggilan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, tema hari ini adalah dengarkanlah dan taatilah suara, dalam kurung panggilan Tuhan. Jadi saya tidak hanya menyebut suara, tapi saya urutkan dengan panggilan Tuhan. Karena kalau cuma suara Tuhan, nanti interpretasinya bisa kemana-mana. Namun kalau dikaitkan suara dan plus panggilan Tuhan, jelas kemana kita akan melangkah. Sebab begini, saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang saya dengar hamba-hamba Tuhan, baik di khotbah ataupun dalam kesaksian, mengatakan, oh tadi malam saya mendapat firman Tuhan. Kaget saya. Mendapat firman Tuhan luar biasa. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan adalah ilham atau ide atau gagasan atau ilham. Ya, Tuhan masih berfirman kepada kita, tapi episode kita adalah episode yang berbeda dengan zaman nabi-nabi. Dulu Tuhan berfirman langsung. Nah, sekarang Tuhan memberikan firman-Nya melalui, ini saya angkat, melalui Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, tidak kurang tidak lebih, cukup. Ya. Nah, saudara-saudara, karena itu di dalam Lukas ketika Yesus berbicara mengenai seorang kaya yang mati,
Di situ juga ada Lazarus yang miskin juga mati. Lalu Lazarus masuk ke dalam sorga di pangkuan Abraham. Yang kaya ada di neraka. Nah, si orang kaya diceritakan di situ sangat-sangat menderita karena dia kepanasan di dalam neraka. Akhirnya dia minta tolong kepada Bapak Abraham, perintahkanlah si Lazarus mencelupkan tangannya ke air lalu kemudian meneteskannya ke lidah, sebab saya sangat-sangat kehausan dan kepanasan. Lalu Abraham mengatakan tidak mungkin, jarak kita juga terlalu jauh dan tidak bisa dilampaui. Dan yang kedua, si orang kaya mengatakan, kalau begitu tolonglah, mintalah atau perintahkan Lazarus turun ke bumi untuk memberitahukan kepada keluargaku, supaya mereka jangan hidup seperti saya, lalu nanti masuk neraka. Lalu apa kata Abraham? Tidak mungkin, sebab di dalam dunia atau mereka juga punya kitab suci. Jadi firman Tuhan sekarang adalah kitab suci, dan kita sebagai orang Kristen, inilah firman Tuhan. Jadi kadangkala saya merasa aneh kalau ada yang mengatakan tadi malam saya mendapatkan firman Tuhan, atau saya diperintahkan oleh Tuhan. Andaikan dia membaca Alkitab, lalu kemudian mengikuti amanat gerejawi yang dilakukan atau diberikan oleh gereja ataupun lembaga-lembaga pelayanan, itu mungkin. Tapi kalau dia menerima langsung, ya itu bisa jadi ilham atau gagasan, atau juga suatu masukan dalam hidupnya. Saya akan sering mendapatkan itu. Ada ilham, dan saya selalu menerima itu sebagai suara Tuhan. Tapi saya tidak berani mengatakan Tuhan berfirman kepada saya secara langsung pula. Saya tidak berani mengatakan seperti itu, sebab firman ini tidak lebih tidak kurang sudah menjadi satu perintah, suara panggilan Tuhan kepada kita umat manusia. Apalagi kalau kita lihat seringkali ya, ada yang mengatakan tadi malam saya mendengar suara Tuhan, bla 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 bla. Ternyata dia manipulasi firman Tuhan untuk tujuan tertentu. Di bidang politik kadang-kadang kalau sudah mendekat musim-musim kampanye, pilkada, pileg dan lain-lain sebagainya, ayat itu dipakai. Saya tidak bicara agama lain. Orang Kristen juga seringkali mempolitisasi firman Tuhan, dan itu berbahaya, saudara-saudara. Ada cerita dulu saya dengar seorang hamba Tuhan, dia menyukai seorang gadis di jemaatnya, tapi gadis itu tidak punya perasaan apa-apa. Dia sudah PDKT, tapi ya gadis itu menolak. Secara halus dia tidak menerima. Nah, karena itu si hamba Tuhan ini menggunakan trik. Lalu dia pergi kepada si gadis itu dan mengatakan, "Dek, saya mendengar dan menerima perintah Tuhan tadi malam, bahwa saya harus menikah dengan adik. Dengan begitu, maka kita memenuhi hukum Kristus atau perintah Tuhan." Dan itu juga disampaikan kepada orang tuanya. "Ibu, bapak, saya mendengar dan menerima perintah Tuhan bahwa saya harus menikahi anak ibu." Jadi mereka kemudian menjadi takut. Kalau menolak berarti menolak perintah Tuhan. Akhirnya si gadis yang tadinya tidak punya perasaan terpaksa menikah. Orang tua yang tadi mungkin tidak menginginkan itu terjadi, karena perintah Tuhan lalu kemudian merestui. Saudara, itu namanya pemutarbalikan fakta firman. Jangan lakukan hal seperti itu. Sekali lagi, firman Tuhan itu sudah ada pada kita. Inilah. Dan firman itu kemudian berkembang dalam diri kita melalui pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi kita sekarang berada dalam episode bahwa firman Tuhan sudah menjadi kitab suci, lalu kemudian menjadi suatu masukan. Karenanya baca firman tiap hari, supaya kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, dan terutama kita kemudian setelah itu mampu melakukannya. Jadi beritakanlah firman, dan bagi kami semua lakukan itu dalam pelayanan. Bagi jemaat, baca firman, minta Roh Kudus, maka bersama-sama Roh Kudus kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendengarkan perintah Tuhan. Kita akan mendengarkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi kita sudah membaca Wahyu pasal 4 ayat 1-11. Pembacaan hari ini. Ini tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos mengenai apa yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan kita selaku umat yang dipanggil untuk percaya kepadanya, dan bagaimana nanti kita akan menghadapi masa-masa di depan kita, terutama pada saat episode penghakiman akan dinyatakan. Dikatakan di sini bahwa
Yohanes mendengar suara yang dulu dia pernah kenal, dan suara itu kemudian berkata kepadanya sebagai berikut. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu. Lalu saudara-saudara, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Jadi Yohanes ketika mendengar suara itu naiklah, dia akan memperlihatkan, suara itu akan memperlihatkan apa yang akan terjadi kemudian. Lalu diceritakan Yohanes patuh. Ia kemudian menaati suara itu, dia beranjak. Lalu kemudian oleh Roh Kudus dia kemudian melihat sorga, di mana di situ ada tahta. Di dalam tahta itu duduklah seorang. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini saya mau menjelaskan. Andaikan kita ingin melihat, tanda petik, keajaiban jalan Tuhan, atau keunikan dan keluarbiasaan hidup di dalam Tuhan, maka pertama-tama jangan tolak suara Tuhan, terlebih lagi jangan tolak panggilannya. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan bertobat, bertobatlah. Kalau Tuhan mengatakan mari ikutlah aku untuk melayani, melayanilah. Seperti Yohanes, dia beranjak lalu mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan dia melihat apa yang akan terjadi di depannya. Saudara-saudara, Roh Kudus menyertai Yohanes, dan roh yang sama akan menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh beranjak dari kehidupan lamanya, yang sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Roh ini akan mendampingi kita, menaungi kita untuk melihat jalan hidup kita ke depan. Nah, dalam penglihatan itu, Yohanes melihat sebuah tahta. Dan di dalam tahta itu ada seorang. Seorang itu tentu kita sudah tahu, dia adalah anak manusia, putra Allah, Yesus Kristus namanya, yang adalah Alfa dan Omega, yang disebutkan di dalam Yohanes, yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dia sendiri adalah Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa dia. Jadi saudara-saudara, di tahta itu ada sesuatu yang dahsyat. Dikatakan tahta itu bersinar. Bersinar dikatakan tadi bagaikan batu yaspis dan batu sardis. Batu di sini batu permata. Jadi batu permata yaspis dan batu permata sardis. Kemudian tahta itu dikungkungi atau dilingkungi oleh pelangi yang sungguh sangat indah bagaikan zamrud. Jadi ini batu-batu permata yang sangat mahal, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana kecemerlangan tahta. Ya, ini baru bagian tahta, belum surga secara keseluruhan, tetapi memang pokok sentralnya adalah di situ, di mana Yesus duduk. Jadi itu tahta, ya. Saudara-saudara, di depan tahta, di sekitar tahta itu ada 24 tahta lagi, di mana di situ duduk para tua-tua, menggambarkan sebagai orang-orang kudus, orang-orang suci, yang kemudian akan mendiami apa yang disebut sorga kekal. Nah, saudara-saudara, selain ada 24 tua-tua, kemudian di depan tahta itu ada semacam lantai kaca. Dan di lantai itu lalu kemudian ada 4 makhluk yang aneh. Ya, 4 makhluk yang aneh itu, pertama adalah makhluk yang bermuka singa. Yang kedua makhluk bermuka anak lembu. Yang ketiga makhluk bermuka manusia. Dan yang keempat makhluk bermuka burung nasar dengan sayapnya yang kekar itu. Nah, saudara-saudara, disampaikan bahwa muncul dari tahta itu muncul kilat yang menyambar-nyambar. Ya, tapi bukan kilat yang menakutkan. Suatu kilat untuk penggambaran betapa kokoh, kuat, dan besarnya atau dikdayanya alam sorga, terutama yang bersumber dari tahta anak Allah tadi. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. 4 makhluk itu lalu kemudian digambarkan bersayap. Bersayap 6, kalau tidak salah tadi dikatakan di situ. Dan di dalam sayap-sayapnya itu ada mata, banyak mata.
Ya, jadi pada awalnya tadi dikatakan 4 makhluk itu mempunyai mata yang banyak di bagian muka, di bagian belakang. Ya, dulu saya pernah menjelaskan 24 tua-tua itu penggambaran daripada orang-orang kudus. Kemudian yang 4 ini adalah penggambaran daripada malaikat-malaikat Tuhan, malaikat tertinggi yang mengawasi, menjaga, lalu kemudian memantau kita. Jadi tidak ada orang yang bisa menyembunyikan dosanya, tidak ada orang yang bisa menyembunyikan kesalahannya, tidak ada, karena mata Tuhan melalui simbol-simbol mata dari 4 makhluk itu mau menjelaskan mata Tuhan kemudian terarah kemana-mana. Apalagi di situ ada 7 obor sebagai penggambaran 7 roh. Nah, sekali lagi, angka-angka tadi bukan soal bilangan, itu simbolis, itu adalah lambang dalam tradisi Yahudi atau Ibrani, mengenai kekudusan, mengenai hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Bagaimana kita kemudian akan memaknainya, itu harus memperhatikan, menggali ayat angka-angka itu. Tapi bukan pada tempatnya saya mau menjelaskan angka-angka itu. Saya mau mengatakan itu bukan soal bilangan semata, melainkan adalah lambang-lambang dari kekudusan Tuhan. Dan sorga itu adalah alam kudus, dan semua lambang-lambang itu dipakai. Tapi intinya begini, 4 makhluk itu mau menunjukkan malaikat tertinggi, kemudian 24 tua-tua yang duduk di tahta itu, di sekitar tahta utama, menggambarkan orang-orang yang kudus yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kemudian 7 roh itu adalah gambaran daripada Roh Kudus yang siap kemudian menjalankan tugas ke seluruh dunia. Tapi itu bukan soal 7 roh kudus, bukan. Hanya mau menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu dimensi sempurna dari Allah Bapa di surga yang kemudian akan bekerja untuk menolong kita. Bersyukurlah kita sebagai orang Kristen lalu percaya bahwa periode hidup kita selanjutnya kita jalani dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, lalu saudara-saudara, makhluk-makhluk yang dikdaya itu, yang luar biasa itu, kemudian tunduk dan berseru, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Jadi ini juga dalam istilah Wahyu disebut yang Alfa dan yang Omega. Nah, ketika para 4 makhluk itu berseru-seru, tersungkurlah 24 tua-tua itu. Lalu mahkota yang terbuat dari emas, mereka mempunyai mahkota emas. Bayangkan, mahkota emas mau menggambarkan betapa nilai hidup mereka sungguh sangat tinggi di sorga karena ketaatan dan kekudusannya di dalam dunia. Mereka melemparkan tahta itu, lalu sujud tersungkur menyembah yang kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, di mana mereka lalu mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Yohanes membantu kita untuk memandang ke depan, bagaimana kita harus hidup. Semuanya boleh diterangkan di dalam kitab Wahyu, termasuk pembacaan tadi. Oleh karena itu, saudaraku, kita masih di dunia, saya mau mengatakan jangan sia-siakan iman. Jangan sia-siakan panggilan. Jangan hanya berkata firman-firman Tuhan, suara-suara Tuhan, panggilan-panggilan Tuhan, tapi kita tidak setia. Sebab Yesus pernah berkata, banyak orang yang berseru Tuhan, 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 tapi sesungguhnya aku tidak mengenal mereka, aku menolak mereka. Lalu mereka berkata, Tuhan, bukankah aku melayani demi namamu, dalam namamu, menyembuhkan juga dalam namamu? Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Mungkin mereka memang hebat. Barangkali mereka melakukan mujizat dan penyembuhan ilahi atau yang lainnya. Tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Jangan-jangan mereka melakukan itu demi popularitas, demi kejayaan, dan bahkan yang mengerikan demi uang. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kesetiaan kepada Tuhan tidak sebanding dengan uang yang kita raih. Dan yang paling mengerikan lagi, kalau kita merasa sudah melayani, lalu kemudian Tuhan mengatakan, I don't know you, saya tidak mengenal kamu. Oh, sedihnya saudara-saudara. Oleh karena itu, kembali kita berkaca pada firman. Baca firman setiap hari. Dan kemudian bertanyalah, apakah saya sudah setia mengikuti Tuhan atau tidak? Jangan abaikan panggilan Tuhan. Jangan lalaikan. Memang dunia ini penuh dengan segala hal yang bisa menyeret kita dan menggoda kita untuk kemudian meninggalkan Tuhan.
ibadah tidak penting lagi, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya, banyak orang saya lihat tidak lagi terlalu mementingkan ibadah. Ya sudahlah, apalagi hidup susah, mengapa toh orang juga tidak tahu. Emang live streaming orang mau lihat saya? Kan tidak. Tapi saya mau menekankan, jangan seperti itu. Tetap datang beribadah, ikuti live streaming. Pelayanan itu tetap bisa berlaku. Itu puji Tuhan, ada alat untuk kita tetap bersekutu walaupun virtual. Berdoalah supaya masa pandemi ini bisa berlalu, lalu kemudian kita bersekutu lagi. Tapi kalau belum, ya jangan kurang hatimu untuk beribadah, untuk berdoa. Mungkin ini sedang dimaksudkan Tuhan untuk menguji dan mengoreksi hidup kita, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, menguji ketaatan kesetiaan kita. Jadi saudara-saudara, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah, taatilah suaranya. Dan bagi kita yang melayani, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik. Mulai dari diriku, kata firman atau lagu tadi, ataupun mulai dari keluargaku. Dan saat-saat seperti ini adalah saat-saat untuk kita mewujudkan, ya, bahwa kita akan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan mulai dari diriku sendiri, mulai dari keluargaku. Jadi karena itu, teruslah berdoa bersama-sama dengan jemaat secara virtual, teruslah berdoa bersama-sama dengan keluarga, atau teruslah berdoa secara pribadi, maka kita akan mendapatkan jalan dan kekuatan untuk melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya kekuatan, kuasa dari anak Allah akan beserta dengan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita melakukan introspeksi diri. Adakah kita masih setia mengikuti Tuhan dan berjalan mengikutinya dalam hidup ini? Apakah kita masih patuh kepada perintah-perintahnya? Saudaraku, mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Mungkin kita pernah jatuh atau melalaikan panggilan Tuhan. Tapi hari ini saya berharap kita akan kembali, lalu menempatkan diri kita di jalan Tuhan, bukan di jalan yang lain. Memang hidup ini berat, sungguh sangat berat untuk kita jalani di dalam iman. Tapi percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh melayani, Tuhan akan membukakan jalan baru dalam hidupnya. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk memandang hidup yang lebih bernilai yang ada di depan kita. Ingatlah, perbuatan Tuhan yang terbesar bukan di depan, melainkan ada di depan kita, bukan di belakang, ada di depan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita nyatakan kesediaan kita lagi untuk mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, kitab yang terakhir, Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11.
Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membacakannya dan merenungkannya, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman saat ini. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat pada Kitab Wahyu 4 ayat 1 sampai 11 yang diberi judul Roh Allah dan Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian firman Allah. Saudara-saudara, saya bacakan kembali Wahyu 4 ayat 1 sampai 11, demikian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan samrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, di tengah-tengahnya tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama
sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dulu ketika saya mulai melaksanakan tugas panggilan pelayanan, episode mulai dari saya mulai membicarakan ini dari ketika saya vikaris. Saya memang pada waktu itu senang membayangkan orang-orang dalam pelayanan atau yang terjun dalam pelayanan. Maka itu ada kerinduan untuk menjadi seorang pendeta, lalu kemudian dapat kesempatan studi S1 di STT di Makassar. Sesudah itu saya ditugaskan untuk melaksanakan vikaris di suatu daerah. Kalau di daerah Poso, di daerah sana kami melaksanakan vikaris di Mori, yaitu di desa Ensa. Jadi saya melakukan praktik di jemaat Suara Ensa. Jadi saya sungguh bahagia berada di tengah-tengah jemaat. Tetapi setelah melihat realitas pelayanan, ada perasaan kecut. Ada perasaan takut untuk meneruskan pelayanan. Ada keinginan, tapi ada juga perasaan was-was, khawatir. Sampai-sampai berpikir, bagaimana kalau kita kemudian menghindari jalan ini, jalan pelayanan. Lebih baik kita melakukan bidang-bidang kehidupan yang lain atau job-job yang lain. Saudara-saudara, tahap demi tahap kita melalui para senior, lalu kemudian ketika saya mengungkapkan perasaan kecut itu, lalu ingin mengalihkan jalan hidup, bukan meneruskan pelayanan, melainkan ke hal yang lain, mereka mengatakan, Pinehas, jangan. Teruskanlah panggilanmu karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau berada dalam perasaan yang kemudian kosong, apalagi dalam perasaan yang jatuh, ataupun hidupmu yang kemudian terhenti karena kendala-kendala yang ada. Tuhan akan memimpinmu. Ada seorang senior mengatakan begini, ikutilah permainan Tuhan, maka Dia akan membuat tarian-tarian hidupmu menjadi indah. Saudara-saudara, tapi saya tetap bergumul. Apakah saya sanggup untuk melayani atau tidak? Nah, sampailah saatnya kami diurapi. Saya itu diurapi bersama kami berdelapan, itu tanggal 28 April tahun 1996 di jemaat di desa Ranununcu. Jadi saat kami ada di sana mulai siang hari, karena besok kami mau dirapi, kami dipersiapkan, malah sudah melakukan suatu prosesi pada sore dan malam hari itu, hati saya masih diliputi perasaan galau. Apakah saya sanggup atau tidak? Apakah saya bisa melaksanakan pelayanan atau tidak? Saudara-saudara, ketika kami besoknya mulai melakukan prosesi masuk ke ruang ibadah untuk menerima pengurapan itu, hati saya berdegup kencang, apakah saya bisa atau tidak? Tambah lagi ketika itu kami mendengar berita meninggalnya Ibu Tin Soeharto. Jadi Ibu Tin Soeharto meninggal pas di hari kami diurapi, tanggal 28 April 1996. Entah kenapa meninggalnya, mungkin karena suatu penyakit, kami tidak tahu. Itu membuat saya makin
gentar dan was-was. Tapi saya, karena diingatkan oleh para senior, tetaplah ikuti panggilan Tuhan. Saya mengikuti prosesi itu. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Perasaan saya makin kalung. Karena apa? Saya merasa tidak sanggup untuk meneruskan pelayanan ini. Tapi saya juga rindu untuk mengikuti dan melakukan ini. Jadi saya berada dalam ketegangan dua kutub itu. Antara rindu melayani, tapi dengan perasaan cemas yang luar biasa. Kemudian kami sujud. Lalu para pendeta menumpangkan tangan. Saudara-saudara, sampai pada waktu sujud, kemudian pengucapan berkat pelayanan, hati saya masih galau. Benar-benar saya khawatir. Namun sesudah itu, ketika sang pimpinan gereja meraih tangan saya dan mengatakan, silahkan berdiri. Ya. Lalu saya berdiri, dan saat mata saya menatap jemaat, perasaan saya plong. Seluruh kegalauan itu hilang. Jadi saya merasa heran. Kok bisa? Apa yang tadinya saya begitu khawatirkan, lenyap sama sekali. Dan saat itu saya berkata di dalam hati, Tuhan, ini bukan pekerjaanku. Ini bukan pekerjaan kami. Ini pekerjaanmu. Maka sejak itu, saya kalau ditugaskan pelayanan, tidak ada kata tidak. Tidak berani menolak sampai hari ini. Jadi saya dipindahkan ke suatu tempat, lalu kemudian saya mendapat kesempatan untuk studi, lalu kemudian menjadi tenaga utusan gereja di suatu jemaat di Ciledug. Saya laksanakan kurang lebih 9 tahun, lalu kemudian saya melanjutkan studi lagi, diminta untuk memimpin jemaat GKST Gloria Jakarta yang tadinya saya hindari, saudara. Karena membentuk jemaat itu luar biasa rumitnya. Ya, masa saya sampai pada episode ini harus turun lagi lalu kemudian melakukan sesuatu dari bawah. Tapi tidak, saya katakan kepada keluarga saya, kita harus melakukannya karena itu adalah panggilan dari Tuhan. Jadi, saudara-saudara, tema hari ini adalah dengarkanlah dan taatilah suara. Dalam kurung panggilan Tuhan. Jadi saya tidak hanya menyebut suara, tapi saya urutkan dengan panggilan Tuhan. Karena kalau cuma suara Tuhan, nanti interpretasinya bisa kemana-mana. Namun kalau dikaitkan suara dan plus panggilan Tuhan, jelas kemana kita akan melangkah. Sebab begini, saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang saya dengar hamba-hamba Tuhan, baik di khotbah ataupun dalam kesaksian mengatakan, oh tadi malam saya mendapat firman Tuhan. Kaget saya. Mendapat firman Tuhan luar biasa. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan adalah ilham atau ide atau gagasan atau ilham. Ya, Tuhan masih berfirman kepada kita, tapi episode kita adalah episode yang berbeda dengan zaman nabi-nabi. Dulu Tuhan berfirman langsung. Nah, sekarang Tuhan memberikan firman-Nya melalui, ini saya angkat, melalui Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Tidak kurang, tidak lebih, cukup. Ya. Nah, saudara-saudara, karena itu di dalam Lukas ketika Yesus berbicara mengenai seorang kaya yang mati, di situ juga ada Lazarus yang miskin juga mati. Lalu Lazarus masuk ke dalam sorga di pangkuan Abraham. Yang kaya ada di neraka. Nah, si orang kaya diceritakan di situ sangat-sangat menderita karena dia kepanasan di dalam neraka. Akhirnya dia minta tolong kepada Bapak Abraham, perintahkanlah si Lazarus mencelupkan tangannya ke air lalu kemudian meneteskannya ke lidah, sebab saya sangat-sangat kehausan dan kepanasan. Lalu Abraham mengatakan tidak mungkin, jarak kita juga terlalu jauh dan tidak bisa dilampaui. Dan yang kedua, si orang kaya mengatakan, kalau begitu tolonglah, mintalah atau perintahkan Lazarus turun ke bumi untuk memberitahukan kepada keluargaku, supaya mereka jangan hidup seperti saya, lalu nanti masuk neraka. Lalu apa kata Abraham? Tidak mungkin. Sebab di dalam dunia atau mereka juga punya kitab suci. Jadi firman Tuhan sekarang adalah kitab suci. Dan kita sebagai orang Kristen, inilah firman Tuhan. Jadi kadangkala saya merasa aneh kalau ada yang mengatakan tadi malam saya mendapatkan firman Tuhan atau saya diperintahkan oleh Tuhan. Andaikan dia membaca Alkitab,
lalu kemudian mengikuti amanat gerejawi yang dilakukan atau diberikan oleh gereja ataupun lembaga-lembaga pelayanan, itu mungkin. Tapi kalau dia menerima langsung, ya itu bisa jadi ilham atau gagasan atau juga suatu masukan dalam hidupnya. Saya akan sering mendapatkan itu, ada ilham, dan saya selalu menerima itu sebagai suara Tuhan. Tapi saya tidak berani mengatakan Tuhan berfirman kepada saya secara langsung pula. Saya tidak berani mengatakan seperti itu, sebab firman ini tidak lebih tidak kurang sudah menjadi satu perintah, suara panggilan Tuhan kepada kita umat manusia. Apalagi kalau kita lihat seringkali ya, ada yang mengatakan tadi malam saya mendengar suara Tuhan, bla 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 bla. Ternyata dia manipulasi firman Tuhan untuk tujuan tertentu. Di bidang politik kadang-kadang kalau sudah mendekat musim-musim kampanye, pilkada, pileg dan lain-lain sebagainya, ayat itu dipakai. Saya tidak bicara agama lain. Orang Kristen juga seringkali mempolitisasi firman Tuhan, dan itu berbahaya, saudara-saudara. Ada cerita dulu saya dengar seorang hamba Tuhan, dia menyukai seorang gadis di jemaatnya, tapi gadis itu tidak punya perasaan apa-apa. Dia sudah PDKT, tapi ya gadis itu menolak. Secara halus dia tidak menerima. Nah, karena itu si hamba Tuhan ini menggunakan trik. Lalu dia pergi kepada si gadis itu dan mengatakan, "Dek, saya mendengar dan menerima perintah Tuhan tadi malam bahwa saya harus menikah dengan adik. Hanya dengan begitu maka kita memenuhi hukum Kristus atau perintah Tuhan." Dan itu juga disampaikan kepada orang tuanya. "Ibu, bapak, saya mendengar dan menerima perintah Tuhan bahwa saya harus menikahi anak ibu." Jadi mereka kemudian menjadi takut. Kalau menolak berarti menolak perintah Tuhan. Akhirnya si gadis yang tadinya tidak punya perasaan terpaksa menikah. Orang tua yang tadi mungkin tidak menginginkan itu terjadi karena perintah Tuhan, lalu kemudian merestui. Saudara, itu namanya pemutarbalikan fakta firman. Jangan lakukan hal seperti itu. Sekali lagi, firman Tuhan itu sudah ada pada kita. Inilah. Dan firman itu kemudian berkembang dalam diri kita melalui pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi kita sekarang berada dalam episode bahwa firman Tuhan sudah menjadi kitab suci, lalu kemudian menjadi suatu masukan. Karenanya baca firman tiap hari, supaya kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, dan terutama kita kemudian setelah itu mampu melakukannya. Jadi beritakanlah firman. Dan bagi kami semua, lakukan itu dalam pelayanan. Bagi jemaat, baca firman, minta Roh Kudus, maka bersama-sama Roh Kudus kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendengarkan perintah Tuhan. Kita akan mendengarkan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi kita sudah membaca Wahyu pasal 4 ayat 1-11. Pembacaan hari ini. Ini tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos mengenai apa yang akan terjadi dalam kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan kita selaku umat yang dipanggil untuk percaya kepadanya, dan bagaimana nanti kita akan menghadapi masa-masa di depan kita, terutama pada saat episode penghakiman akan dinyatakan. Dikatakan di sini bahwa Yohanes mendengar suara yang dulu dia pernah kenal, dan suara itu kemudian berkata kepadanya sebagai berikut. "Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, 'Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu.' Lalu saudara-saudara, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang." Jadi Yohanes ketika mendengar suara itu, "Naiklah," dia akan memperlihatkan, suara itu akan memperlihatkan apa yang akan terjadi kemudian. Lalu diceritakan Yohanes patuh. Ia kemudian menaati suara itu, dia beranjak. Lalu kemudian oleh Roh Kudus, dia kemudian melihat sorga, di mana di situ ada tahta. Di dalam tahta itu duduklah seorang. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini saya mau menjelaskan. Andaikan kita ingin melihat, tanda petik, keajaiban jalan Tuhan, atau
keunikan dan keluarbiasaan hidup di dalam Tuhan, maka pertama-tama jangan tolak suara Tuhan, terlebih lagi jangan tolak panggilannya. Jadi kalau Tuhan sudah mengatakan bertobat, bertobatlah. Kalau Tuhan mengatakan mari ikutlah aku untuk melayani, melayanilah. Seperti Yohanes, dia beranjak lalu mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, dan dia melihat apa yang akan terjadi di depannya. Saudara-saudara, Roh Kudus menyertai Yohanes, dan roh yang sama akan menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh beranjak dari kehidupan lamanya, yang sungguh-sungguh tergerak hatinya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Roh ini akan mendampingi kita, menaungi kita untuk melihat jalan hidup kita ke depan. Nah, dalam penglihatan itu, Yohanes melihat sebuah tahta. Dan di dalam tahta itu ada seorang. Seorang itu tentu kita sudah tahu, dia adalah anak manusia, putra Allah, Yesus Kristus namanya, yang adalah Alfa dan Omega, yang disebutkan di dalam Yohanes, yang bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dia sendiri adalah Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa dia. Jadi saudara-saudara, di tahta itu ada sesuatu yang dahsyat. Dikatakan tahta itu bersinar. Bersinar dikatakan tadi bagaikan batu yaspis dan batu sardis. Batu di sini batu permata. Jadi batu permata yaspis dan batu permata sardis. Kemudian tahta itu dikungkungi atau dilingkungi oleh pelangi yang sungguh sangat indah bagaikan zamrud. Jadi ini batu-batu permata yang sangat mahal, saudara-saudara, menggambarkan bagaimana kecemerlangan tahta. Ya, ini baru bagian tahta, belum surga secara keseluruhan, tetapi memang pokok sentralnya adalah di situ, di mana Yesus duduk. Jadi itu tahta, ya. Saudara-saudara, di depan tahta, di sekitar tahta itu ada 24 tahta lagi, di mana di situ duduk para tua-tua, menggambarkan sebagai orang-orang kudus, orang-orang suci, yang kemudian akan mendiami apa yang disebut sorga kekal. Nah, saudara-saudara, selain ada 24 tua-tua, kemudian di depan tahta itu ada semacam lantai kaca. Dan di lantai itu lalu kemudian ada 4 makhluk yang aneh. Ya, 4 makhluk yang aneh itu, pertama adalah makhluk yang bermuka singa. Yang kedua makhluk bermuka anak lembu. Yang ketiga makhluk bermuka manusia. Dan yang keempat makhluk bermuka burung nasar dengan sayapnya yang kekar itu. Nah, saudara-saudara, disampaikan bahwa muncul dari tahta itu muncul kilat yang menyambar-nyambar. Ya, tapi bukan kilat yang menakutkan. Suatu kilat untuk penggambaran betapa kokoh, kuat, dan besarnya atau dikdayanya alam sorga, terutama yang bersumber dari tahta anak Allah tadi. Nah, saudara-saudara, saya lanjutkan. 4 makhluk itu lalu kemudian digambarkan bersayap. Bersayap 6, kalau tidak salah tadi dikatakan di situ. Dan di dalam sayap-sayapnya itu ada mata, banyak mata. Ya, jadi pada awalnya tadi dikatakan 4 makhluk itu mempunyai mata yang banyak di bagian muka, di bagian belakang. Ya, dulu saya pernah menjelaskan 24 tua-tua itu penggambaran daripada orang-orang kudus. Kemudian yang 4 ini adalah penggambaran daripada malaikat-malaikat Tuhan, malaikat tertinggi yang mengawasi, menjaga, lalu kemudian memantau kita. Jadi tidak ada orang yang bisa menyembunyikan dosanya, tidak ada orang yang bisa menyembunyikan kesalahannya, tidak ada, karena mata Tuhan melalui simbol-simbol mata dari 4 makhluk itu mau menjelaskan mata Tuhan kemudian terarah kemana-mana. Apalagi di situ ada 7 obor sebagai penggambaran 7 roh. Nah, sekali lagi, angka-angka tadi bukan soal bilangan, itu simbolis, itu adalah lambang dalam tradisi Yahudi atau Ibrani, mengenai kekudusan, mengenai hal-hal yang terkait dengan Tuhan. Bagaimana kita kemudian akan memaknainya, itu harus memperhatikan, menggali ayat angka-angka itu. Tapi bukan pada tempatnya saya mau menjelaskan angka-angka itu. Saya mau mengatakan itu bukan soal bilangan semata, melainkan adalah lambang-lambang dari kekudusan Tuhan.
Dan sorga itu adalah alam kudus, dan semua lambang-lambang itu dipakai. Tapi intinya begini, 4 makhluk itu mau menunjukkan malaikat tertinggi, kemudian 24 tua-tua yang duduk di tahta itu, di sekitar tahta utama, menggambarkan orang-orang yang kudus yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu kemudian 7 roh itu adalah gambaran daripada Roh Kudus yang siap kemudian menjalankan tugas ke seluruh dunia. Tapi itu bukan soal 7 Roh Kudus, bukan. Hanya mau menjelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah suatu dimensi sempurna dari Allah Bapa di surga yang kemudian akan bekerja untuk menolong kita. Bersyukurlah kita sebagai orang Kristen lalu percaya bahwa periode hidup kita selanjutnya kita jalani dalam kekuatan Roh Kudus. Nah, lalu saudara-saudara, makhluk-makhluk yang digaya itu yang luar biasa itu kemudian tunduk dan berseru, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Jadi ini juga dalam istilah Wahyu disebut yang Alfa dan yang Omega. Nah, ketika para 4 makhluk itu berseru-seru, tersungkurlah 24 tua-tua itu. Lalu mahkota yang terbuat dari emas, mereka mempunyai mahkota emas. Bayangkan, mahkota emas mau menggambarkan betapa nilai hidup mereka sungguh sangat tinggi di sorga karena ketaatan dan kekudusannya di dalam dunia. Mereka melemparkan tahta itu, lalu sujud tersungkur menyembah yang kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, di mana mereka lalu mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Yohanes membantu kita untuk memandang ke depan. Bagaimana kita harus hidup. Semuanya boleh diterangkan di dalam kitab Wahyu termasuk pembacaan tadi. Oleh karena itu, saudaraku, kita masih di dunia, saya mau mengatakan jangan sia-siakan iman. Jangan sia-siakan panggilan. Jangan hanya berkata firman-firman Tuhan, suara-suara Tuhan, panggilan-panggilan Tuhan, tapi kita tidak setia. Sebab Yesus pernah berkata, banyak orang yang berseru Tuhan, 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 tapi sesungguhnya aku tidak mengenal mereka, aku menolak mereka. Lalu mereka berkata, Tuhan, bukankah aku melayani demi namamu, dalam namamu, menyembuhkan juga dalam namamu, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Mungkin mereka memang hebat. Barangkali mereka melakukan mujizat dan penyembuhan ilahi atau yang lainnya. Tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Jangan-jangan mereka melakukan itu demi popularitas, demi kejayaan, dan bahkan yang mengerikan demi uang. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kesetiaan kepada Tuhan tidak sebanding dengan uang yang kita raih. Dan yang paling mengerikan lagi, kalau kita merasa sudah melayani, lalu kemudian Tuhan mengatakan, I don't know you, saya tidak mengenal kamu. Oh, sedihnya saudara-saudara. Oleh karena itu, kembali kita berkaca pada firman. Baca firman setiap hari. Dan kemudian bertanyalah, apakah saya sudah setia mengikuti Tuhan atau tidak? Jangan abaikan panggilan Tuhan. Jangan lalaikan. Memang dunia ini penuh dengan segala hal yang bisa menyeret kita dan menggoda kita untuk kemudian meninggalkan Tuhan. Ibadah tidak penting lagi, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya, banyak orang saya lihat tidak lagi terlalu mementingkan ibadah. Ya sudahlah, apalagi hidup susah, mengapa toh orang juga tidak tahu. Emang live streaming orang mau lihat saya? Kan tidak. Tapi saya mau menekankan, jangan seperti itu. Tetap datang beribadah, ikuti live streaming. Pelayanan itu tetap bisa berlaku. Itu puji Tuhan, ada alat untuk kita tetap bersekutu walaupun virtual. Berdoalah supaya masa pandemi ini bisa berlalu, lalu kemudian kita bersekutu lagi. Tapi kalau belum, ya jangan kurang hatimu untuk beribadah, untuk berdoa. Mungkin ini sedang dimaksudkan Tuhan untuk menguji dan mengoreksi hidup kita, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, menguji ketaatan kesetiaan kita. Jadi saudara-saudara, teruslah mendengarkan firman Tuhan. Dengarkanlah. Taatilah suaranya. Dan bagi kita yang melayani, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik. Mulai dari diriku, kata firman atau lagu tadi, ataupun mulai dari keluargaku. Dan saat-saat seperti ini adalah saat-saat untuk kita mewujudkan, ya, bahwa kita akan memuliakan Tuhan, melayani Tuhan mulai dari diriku sendiri, mulai dari keluargaku. Jadi karena itu, teruslah berdoa bersama-sama dengan jemaat secara virtual, teruslah berdoa bersama-sama dengan keluarga.
atau teruslah berdoa secara pribadi, maka kita akan mendapatkan jalan dan kekuatan untuk melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya kekuatan, kuasa dari anak Allah akan beserta dengan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita melakukan introspeksi diri. Adakah kita masih setia mengikuti Tuhan dan berjalan mengikutinya dalam hidup ini? Apakah kita masih patuh kepada perintah-perintahnya? Saudaraku, mari kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Mungkin kita pernah jatuh atau melalaikan panggilan Tuhan. Tapi hari ini saya berharap kita akan kembali lalu menempatkan diri kita di jalan Tuhan, bukan di jalan yang lain. Memang hidup ini berat, sungguh sangat berat untuk kita jalani di dalam iman. Tapi percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh melayani, Tuhan akan membukakan jalan baru dalam hidupnya. Roh Tuhan akan memampukan kita untuk memandang hidup yang lebih bernilai yang ada di depan kita. Ingatlah, perbuatan Tuhan yang terbesar bukan di depan, melainkan ada di depan kita, bukan di belakang, ada di depan kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita nyatakan kesediaan kita lagi untuk mengikuti Yesus dalam keadaan apapun. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama